Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kian Kausal dengan NIM 1030324001118 dari kelas IT 4802. Saya akan mengerjakan tugas kalkulus sub celok keempat semester ganjil. Nah, di dalam soal tugas kalkulus tersebut ada dua soal yang memiliki beberapa anak soal. Ini soal pertama dan ini soal yang kedua. Nah, untuk soal pertama, misalkan kita memiliki fungsi kesalahan HT, H kecil, yang didefinisikan H kecil T sama dengan T per 1 tambah T pangkat 2 pangkat 2 kan. Nah, jika di soal A ini, jika H besar T merupakan anti turunan dari H kecil T, maka tentukan H besar T. Nah, anti turunan ini adalah integral ya kawan-kawan. Maka kita bisa tuliskan H besar T sama dengan integral dari H kecil T. Nah, yang kita ketahui H kecil T adalah T per 1 tambah T pangkat 2 dikuadratkan. dt. Nah, permisalan nih. Untuk bisa mencari gampang, kita misalkan 1 tambah T pangkat 2 ini. Jadi, U sama dengan 1 tambah T pangkat 2, maka turunan dari T pangkat 2 adalah 2T. 2 dikalikan dengan 1 dan pangkat 2-nya dikurangi 1. Untuk 1 akan menghilang. Nah, maka DU per DT nanti dipindahkan DT-nya ke sini menjadi DU per sama dengan 2T DT. Atau bisa juga kita untuk menghapus T di atas ini bisa juga dengan setengah DU sama dengan T per T kali DT. Yaitu kita bisa substitusikan menjadi setengah 1 per U pangkat 2. Mengapa U pangkat 2? Karena kita lihat di sini 1 tambah T pangkat 2 itu dimisalkan menjadi U. Dan di sini ada pangkat 2-nya, U pangkat 2. Nah, setelah itu setengahnya kita keluarkan dari integral karena itu adalah koefisien. Habis itu kita ubah bentuknya menjadi U pangkat min 2 supaya memudahkan. Nah, hasil dari integral U pangkat min 2 itu adalah 1 per min 2 tambah 1 dikali U pangkat min 2 tambah 1. Nah, setelah itu kita harus tambahkan plus C ini karena tak tentu ya kawan-kawan. Setelah itu, setengah dikalikan min 1 dari sini dikali U pangkat min 1. Habis itu, min setengah dikali 1 per U. Yang hasilnya adalah min 1 per 2U tambah C. Jadi, untuk H besar T itu sama dengan min 1 per 2. U-nya kita substitusikan. Jadi 1 tambah T pangkat 2 ditambah C. Oke, lanjut ke soal yang B. Fungsi biaya dihitung dari integral tertentu. Dari fungsi kesalahan H kecil T dalam interval tertentu. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0 sampai 2. Oke, berarti kita bisa mengubah atau bisa menggambarkan dengan secara begini ya kawan-kawan. Biaya sama dengan integral 0 menuju 2 atau 0 sampai 2 H kecil T dt. Nah, yang kita ketahui dari sebelumnya, H besar T itu adalah integral dari H kecil T dt, yaitu min 1 per, min 1 per 2 kali 1 tambah T pangkat 2 ditambah C. Maka, biaya itu karena integral tentu 0 dan 2, maka yang atas dikurangi yang bawah, maka H2 dikurangi H0. Nah, untuk H2 adalah kita substitusikan T-nya menjadi min 1 per 2, 1 ditambah 2 pangkat 2. Sama dengan 1 min 1 per 2, 2 pangkat 2 itu 4, ditambah 1 itu 5, maka 5.
2 kali 5 adalah 10. Maka hasilnya adalah min 1/10 H2 ini. Untuk H0. H0 itu kita substitusikan menjadi 1/2 kali 1 tambah 0 pangkat 2. 1 kali 2 adalah 2. Maka hasilnya adalah min 1/2. Maka biaya bisa dibilang seperti min 1/10 dikurangi min 1/2. Min ketemu min adalah plus, maka min 1/10 ditambah setengah. Kita lakukan persamaan yang bawahnya ini dulu menjadi 10, maka 10 kali 1 dan 2 kali sorry, yang atas 1 ini udah 10 maka tidak dikalikan, dan yang 2 dikalikan 5 untuk menjadi 10 ya kawan-kawan. Jadi min 1 tambah 5 sama dengan 4/10. Hasilnya disederhanakan lagi menjadi 2/5. Maka nilai fungsi biaya pada interval 0 sampai 2 adalah 2/5. Oke, lanjut ke yang C. Yang C ini kita mencari C aksen atau turunan dari CX jika CX sama dengan integral 1 tambah X pangkat 2 sampai 5. T per 1 tambah T kuadrat dikuadratkan, dt. Nah, untuk jawabannya, kita akan menggunakan aturan Leibniz, yaitu C aksen sama dengan D per dx, integral gx menuju hx, itu ft dari dt. Atau disamakan juga menjadi fungsi hx dikali turunan hx dikurangi fungsi gx, f gx dikali turunan dari gx. Nah, kawan-kawan, kan kita ft ini kita ketahui adalah t per 1 tambah t pangkat 2 dikuadratkan. Habis itu gx, di sini kan gx yang bawah, berarti gx itu adalah 1 tambah x pangkat 2. Nah, untuk yang turunan dari gx yaitu x pangkat 2, 2-nya dijatuhkan ke depan menjadi 2 kali 1 sama dengan 2, dan 2-nya yang dipangkat ini dikurangi 1 jadi 1, maka 2x. Nah, untuk yang hx sendiri itu kan sama dengan 5 ya yang atas ini. Maka turunan dari hx itu adalah 0. Nah, karena hx turunannya 0 dan apapun yang dikalikan 0 itu adalah 0, maka kita akan menggunakan negatif f gx dikali turunan dari gx saja. Nah, oke. Fungsi gx f gx ini berarti fungsi fungsi t ini kita gantikan dengan gx. Nah, t diubah jadi gx 1 tambah t kuadrat, maka 1 tambah gx kuadrat dikuadratkan dikalikan turunan dari gx. Nah, turunan dari gx adalah 2x kan? Maka dikalikan 2x. Oke. Sekarang karena kita udah tahu gx, kita substitusikan gx ini menjadi 1 tambah x pangkat 2 yang ada di sini ya kawan-kawan. Maka min 1 tambah x pangkat 2 per 1 tambah x pangkat 2 dipangkat kedua kan, dikuadratkan semuanya. Dikali 2x. Maka hasil akhirnya adalah negatif 2x 1 tambah x pangkat 2 per 1 tambah 1 tambah x pangkat 2 dipangkat 2 kan, dipangkat 2 kan. Oke. Jadi segitu untuk soal pertama. Nah, untuk soal kedua ya. Soal kedua diberikan kurva fx akar x pada interval x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9. Hitung volume benda berputar terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu x. Nah, kawan-kawan, karena kita tahu fx itu sama dengan akar x dan pada interval x sama dengan 1 dan x sama dengan 9, maka rumus apa namanya? Rumus untuk hitung volume benda berputar ini adalah V sama dengan P integral
batas bawah sampai batas atas. Nah, di sini kita ketahui bahwa batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 9 karena satu itu di dalam sumbu X, satu itu yang di bawah dan 9 di atas. Oke. Nah, habis itu fx kuadrat dx. Fungsinya di sini, oke? Kita substitusikan semua menjadi P 1 sampai integral 1 sampai 9. Fungsinya kita substitusikan menjadi akar X pangkat 2 dx. Akar X pangkat 2 itu sama dengan X saja. Nah, maka integral dari X itu adalah 1 per 1 titik tambah 1 karena pangkat 1 dikalikan X1 pangkat X pangkat 1 tambah 1. Nah, hasilnya adalah Pi setengah dikali X pangkat 2 atau bisa kita sederhanakan Pi X pangkat 2 per 2. Nah, sekarang kita mencari 1 dan 9 ya. Atas ini dikurangi yang bawah. Maka substitusikan 9 ke X pangkat 2 dan 1 ke X pangkat 2 per 2. Maka Pi 9 pangkat 2 per 2 dikurangi 1 pangkat 2 per 2. Maka sama dengan Pi 81 dikurangi 1 per 2. Maka 81 per 2 dikurangi 1 per 2 adalah 80 per 2. Kita sederhanakan menjadi 40 dan kali Pi. Nah, hasil akhirnya adalah 40 Pi. Untuk yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda berputar ini. Nah, kita ketahui ini rumusnya. Ini diketahuinya fx pangkat 2, x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Maka V sama dengan Pi 0 sampai 1 x pangkat 2 dikuadratkan dx. Maka sederhanakan Pi 0 sampai 1 x pangkat 4. Nah, untuk integral x pangkat 4 ini itu sama aja kayak 1 per 4-nya di sini kita turunkan menjadi 4 ditambahkan 1 yaitu 5 x 4 ditambahkan x pangkat 4 ditambahkan 1. Nah, hasilnya itu adalah Pi x pangkat 5 per 5. Kita akan mencari substitusi dari 0 dan 1-nya. Yang atas dikurangi yang bawah. Pi dikalikan 1 pangkat 5 per 5 dikurangi 0 pangkat 5 per 5. 1 pangkat 5 itu adalah 1. Dan 0 pangkat 5 itu adalah 0. Dan 0 kalau di atas sama dengan 0. Maka Pi dikali 1 per 5 atau 1 per 5 Pi. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.